Wah, itu dari Fauzia ya. Udah pakai bahasa Inggrisnya juga itu ya. Jadi nge-vlog nih bagaimana memasak ya. Jadi kalaupun yang kursusnya barangkali di matematika atau nggak di bahasa Inggris atau di bahasa Korea, bisa juga nih tidak hanya menguasai itu saja ya. Nah, Mr. Hadi ini ada pertanyaan nih dari Bunda Nunung ya. Izin bertanya, katanya putra kami kelas 9, apa tipsnya supaya semangat berlatih matematik di rumah? Alasannya karena sudah mengerti, diajarin tutor di Tridaya juga gitu ya. Jadi udah les nih di Tridaya. Tapi gimana sih biar tetap semangat juga, ada waktu buat berlatihnya selain ketika belajar di Tridaya. Oke, betul. Nah, ini pun yang ingin kita sampaikan ya, bahwa setiap anak itu dengan berbagai macam bentuk kepenasarannya gitu ya. Dan memang ketika anak yang sudah paham butuh tantangan. Jadi bukan hanya yang kurang saja atau kurang memahami saja kita treatment, sementara yang sudah memahami kita biarkan begitu saja. Justru kita harus terus berikan challenge atau tantangan. Yang seperti apa challenge atau tantangannya? Kalau saya sih mengarahkannya atau menyarankannya ke hal-hal yang sifatnya realistik gitu. Karena seperti yang saya alami juga ketika apa yang saya lakukan untuk bisa bisa berhubungan dengan hal yang sifatnya sehari-hari, itu biasanya lebih dapat memotivasi lagi. Biasanya lebih dapat memberikan efek percaya diri kepada diri saya sendiri, minimal untuk bisa menguasai matematika ke level-level berikutnya. Atau bahkan seolah-olah nggak nyambung ya ini, mau papa atau ayah bunda, kadang-kadang kita mentok di satu pelajaran matematika, tetapi karena kita sudah memiliki pengalaman, kita bisa melakukan berbagai hal yang keren tentang matematika ini, kita memunculkan motivasi untuk tidak mudah menyerah gitu ya, bertanya, searching dan lain sebagainya. Nah, untuk kelas 9 SMP bisa dilakukan dengan project. Melakukan projectnya apa? Bebas ya. Saya ambil di sini hanya beberapa saja dari sekian banyak project. Memang jadinya lek-lek nih Taeyunnya buat orang tua. Tetapi yakinlah mama papa bahwa ini akan memberikan kebaikan kepada putra-putri kita. Akan memberikan pengalaman tadi, pengalaman yang menyenangkan. Mungkin saja kita tidak mengetahui pengalaman yang kurang menyenangkan putra-putri kita atau anak kita dalam matematika di kelasnya. Tetapi setidaknya ini bisa menetralisir lah ya, menetralisir hal-hal yang tidak menyenangkan tentang matematika. Contohnya proyeknya adalah klinometer Tomahawk yang bisa saya tampilkan. Karena ini juga sudah saya uji cobakan Taeyun kepada siswa-siswa kami di SMP gitu. Bahkan di batik juga waktu itu saya pernah lihat gitu ya, ada bentuk klinometer yang pernah diajarkan. Nah, dalam hal ini adalah real anak-anak ya bisa mengukur benda-benda yang sifatnya benda-bendanya misalkan tinggi tanpa harus memanjat gitu. Jadi dalam hal ini anak-anak sudah amazing gitu, ayah bunda. Oh, kita bisa mengukur tanpa harus menempelkan mistar atau menempelkan meterannya, atau tanpa harus memanjat gedung misalkan, tanpa harus memanjat gedung gitu. Nah, memang ini kalau misalkan levelnya SMA bisa menggunakan rumus trigonometri tadi. Tapi kalau levelnya SMP ini menyesuaikan, bisa dengan metode perbandingan ya, perbandingan dari segitiga siku-siku. Nah, dengan hal tersebut itu akan memberikan efek pengalaman yang baik. Nah, ini salah satunya. Tinggal di-keker aja berapa sudut elevasinya, berapa bergeraknya, berapa derajat. Nah, nanti kita akan selesaikan dengan metode perbandingan. Kemudian Tomahawk itu artinya kita membuat seperti kampak mainan. Kampak mainannya itu makanya dikatakan Tomahawk, itu seperti kapak orang atau suku Indian ya, menggunakan Tomahawk itu untuk mengukur atau membagi sudut menjadi 3 bagian yang sama besar. Atau bisa lakukan dengan jangka. Nah, ini tidak sedikit anak yang termotivasi menggunakan jangka, karena dengan menggunakan jangka ini kemampuan keterampilannya juga terlatih, dan juga anak-anak biasanya di sekolah hanya sekilas-sekilas justru yang kayak gini dipelajarinya, lebih banyak memotret-motretnya, tapi hal-hal yang gini sekilas-sekilas.
Jadi sebetulnya penemuan konsepnya atau bagaimana sih rumus ini bisa ada itu bisa dipelajari juga ya, bisa dipelajari juga satu paket itu kalau project gitu Teh Yun. Biasanya yang lamanya ya itu tadi latihan soalnya ya. Sementara secara konsep itu jadi belum mantap gitu ya, belum terkuasai benar. Akhirnya sibuk aja gitu ya dengan tadi pengerjaannya gitu ya. Nah itu tadi berarti Bunda Nunung ya, semoga tadi ada juga beberapa tips dan trik mungkin ya yang bisa coba dikembangkan. Esensinya tadi berarti menyukai dulu gitu ya, menyukai, lama-lama lebih cinta gitu ya dengan matematika sehingga jadi merasa tertantang gitu biasanya ya Mister ya. Kalaupun nemu materi baru atau materi yang dirasa oh ini kompleks ya, tapi karena punya tantangan berarti lebih termotivasi untuk nyoba menemukan sendiri. Mungkin itu juga ya. Tapi tidak jarang misalkan dalam proyek atau dalam upaya kita menyukai matematika, kita terkendala dengan pemahaman juga ya. Misalkan oh ini teh apa ya? Nah, oh ini gimana ya? Nah, pasti itu muncul ya di di dalam proses. Nah, saya sarankan juga ini dalam tips gitu ya untuk yang di proyek ini, Bunda bisa melakukan kegiatan bersama dalam melakukan searching. Nah, sekarang kan ada Mbah Google, Mbah YouTube begitu ya. Kita bisa melakukan searching bersama. Karena ini adalah satu paket trik juga ya untuk kegiatan praktek gitu. Mengukur searching bersama dan kegiatan project. Silakan Ayah Bunda. Ini kegiatan yang menyenangkan saya rasa ya untuk melakukan hal bersama dengan anak. Itu Teh Yun tambahannya. Oke, baik. Nah, berarti Ayah dan Bunda sudah beberapa tips nih yang tadi Mr. Hadi sampaikan gitu ya, mulai dari yang ringan-ringan dan menyenangkan tuh kayak lagu gitu ya. Kemudian bagaimana menggunakan media dari tubuh kita ya, Badili media. Jadi tubuh kita bisa menjadi media untuk belajar, contohnya tadi jari matika ya Mister ya. Kemudian juga tadi ada yang Mister yang pakai itu yang kata Mister dari Jepang itu tuh ya? Ya, perkalian supit ya. Itu juga ya. Kemudian biar kita juga bisa mendampingi, mungkin secara materi bisa jadi kita juga ada keterbatasan ya Mister Hadi, apalagi udah kayak kita juga udah cukup lama nih mengingat-ingat materi tersebut, tapi dengan cara searching bersama kan momen itunya momen pendampingan, merasa ada yang menemani, jadi lebih ternyata kalau di kayak peer teaching juga meskipun ini bukan peer ya karena bukan sama teman juga ya, tapi maksudnya dilakukan bersama itu juga lebih menyenangkan dan lebih banyak informasi lainnya dengan sharing. Tadi ada juga dengan eksperimen ya, contohnya dengan mengukur gitu ya. Dan terakhir tadi Mr. Hadi ngasih juga tipsnya dengan project gitu ya. Apalagi nampaknya di kurikulum 2022 project menjadi salah satu poin yang memang cukup tinggi nih. Jadi tidak hanya diberikan dijejali dengan informasi saja, tapi bagaimana mereka bisa kreatif menemukan sendiri, belajar sumber belajarnya dari berbagai media gitu tentu saja ya seperti itu. Nah kemudian ada lagi barangkali Mister nggak yang tips dan trik lainnya? Betul. Nah ini kalau tadi kan kita berbicara tentang bagaimana itu project dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang ada yang luput Teh Yun, yaitu biasanya kalau saya sebutkan adalah memecah dan menganalogikan ya. Jadi bagi siswa yang mengalami kesulitan untuk memahami matematika, siapa tahu kita bisa membantu dengan memberikan satu pemetaan dulu kepada mereka. Ibaratnya gini, kalau saya analogikan, siswa ini tadi kan akan berangkat ya, proses perjalanan. Nah, si orang tua atau pendamping ini menerangkan, oh ini tuh jalurnya seperti ini, rintangannya bakal yang ada seperti ini. Kemudian hal yang harus dipersiapkan ini. Misalkan kita tadi pergi ke Kaltim untuk mengadakan kunjungan ke atau ingin berkreasi foto selfie di Tugu Katulistiwa. Oh berarti yang harus kita persiapkan adalah si kameranya, tongsisnya, apanya gitu ya, sehingga pas ke sana itu kebayang, oh ini bakal dipakai gitu. Dan kita misalkan kebayang kesananya harus berangkat jam 12, harus berada di jam 12 siang biar kerennya di situ, dimana kita tidak memiliki bayangan gitu ya, matahari tepat di atas. Nah itu hal-hal seperti itu yang bisa
ayah bunda terangkan. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai lihat dari daftar isi. Daftar isi materi misalkan untuk yang SMP nih kelas 7. Tadi banyak berbicara tentang SD, kita masuk ke SMP. Misalkan materi kelas 7 itu tentang himpunan misalkan. Nah, himpunan itu ada apa saja di dalamnya? Misalkan mulai dari definisi himpunan, penamaan himpunan, notasi pembentuk himpunan, sampai hubungan dari dua himpunan atau lebih, dan terakhir adalah bagaimana mengenal diagram Venn dan soal-soal cerita terkait diagram Venn. Tuh ada 5. Nah, sehingga anak-anak itu dibantu untuk bisa memetakan, oh ternyata ada 5 materi ya Ma, atau ada 5 materi ya Pak. Yang mana yang paling sulit? Oh yang 3 ini yang paling sulit, saya baru menguasai 2 gitu. Nah itu bisa dipandu. Daftar isi bisa juga dengan memecah rumus atau memecah materi gitu tentang soal. Nah memecah rumus biasanya dilakukan pemetaannya, misalkan tadi soal tentang himpunan ya. Oh ternyata untuk himpunan, penamaan himpunan itu ada berapa bentuk ya? Oh ada 4 bentuk. Cirinya misalkan yang notasi pembentuk himpunan, oh cirinya yang hanya mengurutkan saja nama-nama anggotanya. Oh hanya menyebutkan saja ciri-ciri anggotanya. Nah itu yang disebut memecah. Karena ketika satu bagian besar dipecah kecil-kecil, maka otak kita akan lebih mudah menyerapnya. Otak kita akan lebih gampang untuk nanti melakukan penyesuaian atau bahkan gampang untuk mengingatnya. Contoh kecil misalkan gini, kalau kita disajikan dengan nomor telepon Teh Yun 11 digit, itu sering kita lihat kan ada di strip per 2 digit atau per 4 digit. Token listrik. Bayangkan token listrik 16 digit langsung ditayangkan gitu ya. Pasti atau dihafal atau dimasukin juga itu biasanya ada kesalahan. Tapi token listrik per 4 digit ya. Nah, di strip. Nah, itu juga salah satu bentuk untuk memecah sehingga memudahkan otak kita untuk menghindari kekeliruan. Gitu Teh Yun. Berarti ada tambahan nih ya. Jadi kayak kalau belajar juga kan ada little step-nya ya Mr. Hadi ya. Kalau ini tadi memecah juga, jadi nampak nggak poin banyak banget gitu, nggak gitu juga ya. Gitu jadi juga. Secara motivasi juga ternyata lebih simple loh. Padahal target atau tujuannya sama gitu ya Mr. ya. Dan tadi berarti pendampingan begitu perlu ya. Salah satunya yang tadi cek di daftar isi, sebetulnya konsep tentang suatu bab ini apa saja, biasanya kan ada sub-sub pokok bahasanya ya Mr. Hadi ya. Sehingga ketika didiagnosa, oh belum pahamnya, bisa jadi nggak semuanya sebetulnya ya dan Bunda yang belum pahamnya, tapi hanya beberapa poin yang perlu dikuatkan kembali konsepnya gitu ya Mister ya. Betul. Nah menuju penghujung nih Mister, adakah lagi yang bisa dicoba diterapkan? Ada lagi yang terakhir. Ada, oh ini yang terakhir. Tapi Mister sebelum yang terakhir nih buat ayah dan Bunda, kami mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi daftar hadir Mr. Hadi nih, mangga silakan bisa mengisi daftar hadir, karena tadi buat ayah dan Bunda yang sudah mengisi daftar hadir, nanti kita akan kirimkan ada voucher khusus nih Mr. Hadi ya. Silakan Mr. Tips dan trik yang terakhir ya. Sebenarnya 2 poin tapi saya gabungkan, yaitu games dan aplikasi. Wah ini kayaknya disukai anak-anak nih ya. Anak-anak. Kekinian, betul. Nah, games tentang matematika itu banyak sekali. Ayah bunda juga bisa mengambil referensi dari Google atau beli bukunya ya tentang games-games. Nah, ini bisa diberikan buat anak-anak kita agar anak-anak kita jadi tadi memiliki rasa percaya diri, menyukai matematika atau bahkan ngulik sendiri tentang games. Nah, misalkan yang games paling simple saya ambil di sini adalah games bilangan dari 1 sampai 12 ya Teh Yun. Nah bisa kita contohkan misalkan, oh itu 10 bukan 1 berarti 10, 11, 12 ya. Nah kita contohkan misalkan seperti ini, cukup dengan menyebutkan mengurutkan angka saja ya 1, 2, 3 seperti membilang biasa saja, tapi challenge-nya adalah siapa yang berakhir di 12 itu adalah pemenangnya, misalkan seperti itu. Nah, 2 orang misalkan ayah dan bunda atau bunda dengan putrinya dengan anandanya bisa saling bersahutan, misalkan
menyebutkan satu angka atau maksimal 2 angka saja. Nah, misalkan saya contohnya misalkan menyebutkan 1, nah Anandanya menyebutkan 2, 3, itu boleh. Yang nggak boleh itu 2, 3, 4, misalkan seperti itu. Maksimal 2 ya? Maksimal 2. Kita bisa coba Teh Yun. Oh gitu, boleh. Iya. Mau saya dulu ataukah dulu misalkan deh, saya dulu. Oke. Misalkan saya sebutkan di sini 1, 2. 7, 9. Itu harus berurutan. Gitu. Harus berurutan. Oke. Nah, itu contoh yang kurang tepat, betul. Dan yang menuju 12 di angka 12, landing di angka 12 terlebih dahulu, itu yang menarik. Oke. Kita coba. 1, 2. 4, 5. 3-nya kelewat. Oh, harus nurut juga harus nurut juga. Wah, iya, harus nurut juga. Wah. Oke. Berarti itu juga contoh yang kurang tepat. Pas nanti nyobain nggak kayak gitu. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh iya, seperti berarti itu. Sebetulnya sambil berpikir ya tadi, padahal sisa 2 lagi Mr. Hadi bakal ngambil nampaknya gitu ya. Ya, betul. Nah, ini ada triknya. Siapa yang landing di angka 9, di angka kemudian di angka berapa itu? 6, di angka 3, itu yang bakal menang, memastikan diri di angka 12. Meskipun milihnya bisa 1 atau 2 gitu. Betul, gitu. Itu bisa dijadikan ada ininya sebenarnya ya. Ada rumusnya. Ada rumusnya ya. Nggak asal sebut angka sebetulnya ya. Tadi saya asal nyebut angka, rumusnya gitu ya. Oke. Tapi kalau anak-anak ini suka, biasanya anak-anak wah ingin coba ke temennya ini. Jadi mereka muncullah, oh iya ternyata matematika, ternyata angka itu tidak menyeramkan. Di balik itu sebenarnya ada loh sesuatu gitu ya. Baik. Ada lagi Mr. Hadi? Nah, kalau untuk berkaitan dengan aplikasi, ini tentunya banyak juga aplikasi yang bisa dipergunakan, dan ini juga akan mengimbangi generasi kita nih, anak-anak kita ini, generasi milenial dan generasi alfa, di mana mereka sudah tidak canggung lagi mengenai gadget, handphone, laptop. Itu mereka itu usia 1 tahun, 2 tahun juga sudah bisa mengoperasikannya. Beda dengan zaman kita waktu itu ya Teh Yun. Belum ada mungkin. Mereka sekarang lebih adaptif ayah bunda, sehingga kalau itu sifatnya positif, itu kita boleh kenalkan. Kita juga bisa melihat mana yang paling bagus. Nah, di antara sekian banyak, kalau saya boleh pilihkan buat ayah bunda, contohnya adalah aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra itu adalah aplikasi yang tadi salah satu solusi untuk dimensi 3 atau bangun ruang dan bidang. Di mana di situ tinggal tarik titik-titik menjadi garis, bisa ketahuan tuh garisnya panjangnya berapa. Titik menjadi sudut, bisa ketahuan sudutnya berapa. Bisa ketahuan luasnya berapa, bisa ketahuan volumenya berapa. Nah, sehingga di situ anak-anak atau putra-putri kita bisa melakukan berbagai macam eksperimen dengan tepat gitu. Jadi aplikasi gadget ini juga berarti bisa dipergunakan dengan bijak dan manfaatnya lebih banyak ya. Jadi salah satunya tadi aplikasi GeoGebra ini ya. GeoGebra ya. Ataupun ada kalkulator sains. Jadi di kalkulator sains itu kalau anak-anak zaman sekarang itu bisa menggambar grafik, bukan hanya perkalian pembagian akar. Terus trigonometri yang tadi susah, kita kan bisa melakukan itu. Menggambar grafik, kemudian menggambar bangun ruang gitu ya, menggambar bidang dan lain sebagainya. Itulah aplikasi yang bisa direkomendasikan. Wah, jadi ini beberapa ya. Ini udah kolaborasi mulai dari yang manual tuh artinya yang tadi ya, kita pakai matematika kita, lagu dan sebagainya, eksperimen, sampai bagaimana menggunakan teknologi ini gitu ya. Teknologi bisa bermanfaat juga untuk lebih meningkatkan penguasaan kita terhadap matematika. Betul. Dan esensinya tadi anaknya merasa tidak terpaksa nih melakukannya, sehingga lama-lama akan tumbuh kecintaan terhadap matematika ya. Jadi kalau yang asalnya berarti tadi aduh males, takut, nggak mau deh ketemu matematika, berarti harapannya target akhirnya jadi gimana nih Mr. Hadi? Jadi senang, jadi senang suka, ya. Jadi percaya diri, saya bisa ternyata lebih dari orang lain yang selama ini membingungkan, menakutkan, ternyata tidak seperti itu. Berarti tadi ya fenomena yang asalnya dulu kayak gimana, sekarang kayak gimana, berarti dibaliknya ya dan bunda ya.
harapannya mudah-mudahan nih, jadi nanti putra-putrinya memiliki rasa percaya diri, motivasi, dan persepsi yang lebih positif terhadap matematika gitu ya. Nah, baik Ayah dan Bunda, wah nampaknya nih sharingnya udah lumayan ini ya Maestro Hadi ya, kita sudah dari ini lebih ke sharing barangkali Ayah dan Bunda ya. Nah tadi juga respon-responnya luar biasa ya dari Ayah dan Bunda, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Nah buat Ayah dan Bunda, barangkali ada yang mau bertanya masih dipersilakan, boleh menuliskan di kolom chat. Tapi sebelum itu kita masuk ke door prize aja ya Mr. Hadi ya. Boleh deh Ayah dan Bunda, kita ada 2 door prize nih. Jadi nanti yang mendapatkan door prize akan mendapatkan imani Mr. Hadi nih senilai Rp50.000 ya. Oke, satu pertanyaan dari saya, satu pertanyaan dari Mr. Hadi nampaknya ya. Boleh deh bebas-bebas kalau Mr. Hadi nih ya. Oke, pertanyaan pertama, Ayah dan Bunda boleh kalau yang sudah tahu jawabannya langsung raise hand aja ya. Jadi boleh nanti kita tentukan siapa yang pertama kali mengangkat tangan gitu ya. Nah kalau saya sih terkait informasi tadi nih Mr. Hadi, kan tadi ya kursus bahasa dan matematika Tridaya gitu ya, batik Tridaya. Nah boleh tahu nih dari Ayah dan Bunda, boleh yang tahu nanti angkat tangannya. Boleh sebutkan 3 kursus yang ada di bawah naungan batik Tridaya. Silakan Ayah dan Bunda yang bisa menyebutkan 3. Wah ini Bunda Ajeng, betul nggak Kak Gia yang paling dulu? Iya Bunda Ajeng Eliana, silakan Bunda jawabannya. Boleh on cam kalau berkenan Bunda. Iya, mohon maaf saya lagi nggak bisa on cam. Oh iya tidak apa-apa, silakan Bunda jawabannya. Batik yang ada di kursus di batik Tridaya itu ada matematika, bahasa Inggris dan bahasa Korea. Oke, tadi ada matematika, ada bahasa Inggris sama bahasa Korea katanya ya dari Bunda Ajeng ya, betul sekali ya. Jadi tadi sesuai namanya kursus bahasa dan matematik. Tidak menutup, kalau kursus matematikanya kan udah jelas nih ya Mr. Hadi ya, sesuai realistik. Bahasanya 2 nih, ada bahasa Inggris sama bahasa Korea. Tidak menutup kemungkinan selanjutnya ada begitu banyak kursus bahasa di bawah naungan batik Tridaya. Sekali lagi terima kasih banyak Bunda Ajeng untuk partisipasinya. Silakan Bunda boleh menuliskan nomor handphonenya ya Bunda ya di chat, nomor Bundanya nanti biar kita bisa menghubungi untuk memberikan imaninya. Dan sekali lagi kami mengingatkan buat Ayah dan Bunda yang belum mengisi daftar hadir, mohon bisa mengisi daftar hadir biar nanti kami bisa memberikan voucher untuk belajar ya. Nah satu pertanyaan nih dari Mr. Hadi, silakan. Sip. Nah dari sekian banyak tips dan trik yang saya sampaikan, silahkan sebutkan 2 saja tips dan trik yang bisa memungkinkan diberikan kepada putra-putri Ayah Bunda sendiri. Oke, ayo siapa nih yang duluan? Belum, boleh ya. Tadi 2 tips dan trik yang menurut Ayah dan Bunda bisa diterapkan nih. Silakan Ayah dan Bunda bisa sharing jawabannya. Wah, ini udah masuk ke materi ya Mr. Hadi ya. Silakan Ayah dan Bunda boleh bebas yang tadi Mr. Hadi contohkan. Mulai dari yang pakai gitar, boleh silakan Ayah dan Bunda. Kak Gia udah ada yang raise hand belum? Belum boleh Ayah dan Bunda silakan. Atau satu saja. Boleh ya, satu saja juga boleh katanya ya. Wah ini Ibu Nunik lewat di chat aja nggak apa-apa ya. Katanya lagu dan project langsung ukur. Gimana Mr. Hadi? Oke, selamat ya buat Bunda Nunik. Sama tadi Bunda Ajeng ya. Boleh Bunda Nunik menuliskan di kolom chatnya ya nomor teleponnya biar kami bisa menghubungi nanti setelah acara ini gitu ya. Oke. Nah Mr. Hadi kita tiba di penghujung acara nih ya. Tapi sebelumnya buat Ayah dan Bunda tadi sesuai janji nih, buat yang sudah mengikuti webinar parenting hari ini akan mendapatkan voucher ya, voucher belajar senilai Rp100.000 tuh Mr. Hadi ya, yang bisa digunakan untuk belajar di kursus matematika, kursus bahasa Inggris atau di kursus bahasa Korea. Jadi kursus bahasa Korea ini baru launching nih. Kalau saya boleh ikutan nggak? Boleh. Jadi kalau kursus matematika itu khusus untuk SD, Mr. Hadi. Kalau kursus bahasa Inggris itu untuk SD, SMP. Kalau kursus bahasa Korea itu untuk semua usia sebetulnya ya. Meskipun mungkin nanti kita kelompokkan juga ya biar secara interaksinya lebih mudah. Tapi intinya kita nih misalnya saya atau Mr. Hadi mau belajar ikut kursus bahasa Korea boleh banget ya. Jadi Ayah dan Bunda nanti semua peserta yang hari ini hadir
akan mendapatkan voucher senilai 100.000 yang bisa digunakan boleh untuk mendaftar di 3 kursus batik tersebut gitu ya. Dan kemudian juga bisa mengikuti free trial Mr. Hadiah, ada nanti linknya, silakan boleh mengisi pendaftarannya. Ini terbuka buat umum ya, siapapun yang ingin mencoba free trial. Apakah boleh ikutnya lebih dari 1? Misalnya ikut kursus matematika free trial, kemudian bahasa Inggris, bahasa Korea, atau 3-tiganya, boleh banget gitu ya. Nanti jadwalnya kita atur juga biar tidak bentrok gitu ya. Nah, barangkali Mr. Hadi ada closing ini ya buat pertemuan webinar kita hari ini terkait tadi teknik mudah menguasai matematika. Sip. Ya, ayah bunda semuanya, kadang-kadang kita merasa bingung terhadap hasil ataupun berita dari sekolah tentang putra-putri kita kurang bagus prestasinya di matematika. Nah, kami harap di sini bunda-bunda jangan dulu menjadi bingung ya, karena siapa tahu bukan dari masalah kontennya, tapi siapa tahu adalah masalah motivasinya, rasa percaya dirinya, pengalamannya. Nah, oleh karena itu, karena matematika ini adalah erat sekali dengan kehidupan sehari-hari, yuk mari kita berpikir out of the box, temukan berbagai macam alternatif untuk membuat anak-anak suka. Bukan hal yang tabu ketika kita bisa menyampaikannya dalam bentuk nyanyian, lagu, games, atau searching bersama, dan lain sebagainya, tapi memang itu kita lakukan demi membuat anak kita termotivasi. Kalau sudah termotivasi menyukai, kalau sudah menyukai, insya Allah lambat laun akan memberikan prestasi yang terbaik. Itu saja. Baik, terima kasih banyak nih Mr. Hadi untuk sharing-sharingnya hari ini ya. Semoga tadi insya Allah bermanfaat ya ayah dan bunda ya. Jadi hari ini membuka cakrawala dan wawasan kita bahwa matematika tuh tidak hanya sekedar rumus loh. Kita juga bisa menemukan loh tips dan trik yang lain ya Mr. Hadi ya, yang menurut anak ini akan membantu, memudahkan untuk mengingat dan menguasai konsep-konsep matematika. Intinya sih lebih menyenangkan gitu ya Mr. Hadi ya. Sekali lagi ayah dan bunda, kita masuk di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah berkenan hari ini ya, bergabung, berpartisipasi di acara webinar Parenting Batik Tridaya. Semoga tadi ya kita bisa terus bergabung kembali, bekerja sama kembali, atau hadir kembali nih Tridaya untuk memenuhi materi-materi yang memang kekinian gitu ya Mr. Hadiah, dan tentu saja untuk sama-sama kita belajar. Intinya belajar tidak ada hentinya gitu ya, belajar sepanjang hayat. Sekali lagi terima kasih ayah dan bunda ya untuk waktu dan waktunya hari ini. Semoga kita semua selalu sehat, putra-putri kita juga bisa tetap semangat dan prestasinya tentu saja optimal. Terima kasih sekali lagi ayah dan bunda. Bunga Dahlia, bunga melati, Mr. Hadiah, hanya Tridaya yang selalu di hati. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ayah dan bunda semua. Terima kasih banyak ayah dan bunda.